Selamat pagi semuanya, kembali lagi di podcast Bunus Budaya Nusantara. Bersama kami dengan saya sendiri Kenneth Naldugianto. Saya Alexandra Fiana Wisaya. Dan saya Mariana Sandra. Dan hari ini kami ditemani oleh narasumber nih. Kira-kira siapa ya? Kepo kan? Tonton sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Tante. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik-baik. Puji Tuhan. Kalian baik-baik semua ya. Baik. Amin. Nah, kalian juga belum kenal kan? Silakan Tante untuk memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Widya Peggy Wehanto. Saya adalah salah satu pengurus dari organisasi sosial Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Saat ini saya di dalam kepengurusan adalah sebagai koordinator bidang seni dan budaya Minahasa. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang tradisi di dalam kerukunan K3S ini. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kalau boleh tahu nih, Tante Widya bisa bergabung ke dalam komunitas ini tuh bagaimana? Awal mulanya kami itu punya perkumpulan dari pemuda-pemuda Kawanua yang ada di Surabaya, itu namanya Pemuda Mapalus. Nah, jadi kan orang Manado ini banyak yang merantau ya di Surabaya, apalagi yang muda-muda. Nah, kami bentuk perkumpulan itu. Nah, perkumpulan pemuda Mapalus ini itu berada di dalam wadah organisasi sosial Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Jadi secara otomatis kami yang masuk menjadi anggota Pemuda Mapalus itu, kami pun juga menjadi anggota Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya yang sering kita sebut itu dengan K3S. K3S itu singkatan dari Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Seperti itu. Nah, mungkin Tante kan pengurus nih dari komunitas Ya. ini. Mungkin bisa diceritain sedikit latar belakang berdirinya komunitas ini, Tante. Latar belakangnya seperti yang tadi sudah saya bilang ya, kan orang Manado ini banyak sekali yang merantau ke Jawa, khususnya itu di Surabaya. Nah, kita menghimpun orang-orang yang merantau ini dalam satu wadah agar kita lebih terorganisir. Ya, maka kita mendirikan perkumpulan Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya ini. Nah, itu di dalamnya ya orang-orang Manado yang merantau ke Jawa, khususnya ke Surabaya. Kita bentuk di situ supaya kita bisa saling membantu, saling melihat, baik dari kepentingan sosial atau hukum, seperti itu. Itu awal mula berdirinya seperti itu. Sebuah komunitas itu biasanya kan ada visi dan misi. Ya. Visi dan misi dari komunitas keluarga Kawanua sendiri ini apa ya, Tante? Kalau visinya itu kita menjadikan wadah K3S ini sebagai wadah yang terbaik bagi warga Kawanua yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Dan untuk supaya kita bisa bersosialisasi, berhimpun, berkarya. Jadi bukan cuman untuk diri kita sendiri sebagai warga Kawanua, tetapi kita juga bisa membagikannya ke masyarakat sekitar kita. Tidak memandang dia dari Kawanua atau enggak, seperti itu. Jadi juga menjadi tempat untuk mengembangkan anggota kita sendiri menjadi pribadi yang terampil, bertanggung jawab, mandiri, sukses, serta selalu melayani Tuhan dan sesamanya. Seperti itu visinya dari kita K3S. Nah, mungkin ada yang tertarik nih penonton untuk ikut dalam komunitas ini. Nah, itu tuh ada syarat-syaratnya nggak sih, Tante, untuk masuk ke dalam komunitas ini? Syarat-syarat sih nggak ada, seperti yang tadi saya bilang, kita masuk di dalam sebuah perkumpulan karena di Manado ini kan banyak sekali daerah ya, banyak sekali kampung-kampung, contohnya Langoan, Ratahan, Tondano. Nah, itu di sini mereka membentuk perkumpulan-perkumpulan itu. Jadi di
Surabaya ini ada banyak sekali perkumpulan-perkumpulan dari kampung-kampung di Manado itu. Nah, secara otomatis kita masuk ke dalam anggota organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua atau K3S ini. Seperti itu. Iya, siap. Saling berkaitan ya. Iya, saling berkaitan. Jadi sebenarnya nggak ada syarat untuk kita mau bergabung di dalam organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua ini. Berarti nggak ada syarat-syaratnya ya Tante? Kalau Iya. misal suku Minahasa ini tersebar di wilayah Surabaya aja atau banyak di wilayah lain? Di Surabaya, di Jawa Timur khususnya itu juga banyak, di Gresik, di Mojokerto, di Tulungagung, di Blitar, Banyuwangi ada, Jember ada, mana namanya Lumajang, banyak. Jadi selain di Surabaya, di Jawa Timur juga ada, dan itu tergabung di dalam wadah organisasi yang namanya Kerukunan Keluarga Kawanua Jawa Timur. Seperti itu. Nah, itu Sobat Bunus. Berarti apa suku Minahasa itu tidak tersebar di wilayah Surabaya saja, tapi banyak ya. Nah, Tante, kalau boleh tahu nih ya, mengapa di suku Minahasa itu mayoritas beragama Kristen Protestan? Mungkin bisa dijelaskan, Tante? Kalau itu kayaknya sudah dari nenek moyang kita ya, sudah dari sana ya. Memang kalau mau dibilang Sulawesi Utara itu mayoritas Minahasa nih, khususnya mayoritas memang beragama Kristen, Katolik, tetapi ada juga yang beragama Muslim, dan cuman nggak sebanyak yang beragama Kristen ya, Kristen atau Katolik seperti itu. Selain agama Kristen Protestan dan juga Katolik sama Islam itu masih ada apa agama-agama lain nggak, Tante? Ada semacam Buddha itu ada di Manadonya ya. Iya. Ada, karena kan macam kalau kita ketahui ya, kalau mau mendalami ini suku Minahasa ini, sebenarnya kita ini keturunan dari dinasti Han dari Cina sana. Nah, di sana di Manado sendiri pun itu juga ada yang orang-orang Cina asli yang memakai nama orang Manado seperti itu ya. Nah, itu ada yang mereka masih beragama Buddha, Konghucu, seperti itu ada. Cuman ya mungkin tidak sebanyak Iya. Kristen atau Katolik seperti itu. Kalau yang mendirikan komunitas ini di Surabaya itu siapa Tante? Yang mendirikan itu ada Bapak Edi Piri, tetapi beliau sudah almarhum. Itu, dan ada lagi Bapak Boy Malonda. Saat ini beliau menjabat sebagai penasehat di kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya ini. Berarti yang menjadi ketuanya Bapak itu. Kalau saat ini yang menjadi ketuanya adalah Bapak Nofri Rondonuwu, ketua umum. Ya, ketua umum. Ini kepengurusan yang masuk ke periode ke-7. Jadi kalau kita mau lihat, Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya ini terbentuk sejak tahun 70-an. Tapi dengan nama Maesa. Maesa itu perkumpulan orang-orang Manado di Surabaya. Nah, setelah itu dikembangkan menjadi organisasi sosial ya ini, Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Dan saat ini ketua umumnya adalah Bapak Nofri Rondonuwu. Kalau boleh tahu ya, Bapak Nofri ini sudah menjabat menjadi ketua itu sejak tahun Pak? Sudah 2 periode ini. Dan kemarin tanggal 21 Januari 2024 kemarin kita mengadakan mubes pemilihan ketua umum, itu Pak Nofri Rondonuwu terpilih kembali menjadi ketua umum Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak pemilihan ketua gitu, proses-prosesnya gimana ya, Tan? Apa pemilihan biasa atau Kita didahului dengan mubes, musyawarah besar. Jadi di dalamnya itu ada
seperti visi dan misi kita perbaiki. Pokoknya di dalamnya itu, di dalamnya kita bermusyawarah besar itu, di situ salah satunya ada pemilihan ketua umum kerukunan keluarga kawan Surabaya. Nah, Mubes itu juga membicarakan salah satu program kerja dari masing-masing bidang seperti itu. Semuanya itu diadakan itu setiap berapa bulan atau setiap minggu gitu Tante? Kalau pertemuan dari K3S ini sendiri itu sudah diwakili oleh perkumpulan-perkumpulan dari kampung-kampung, ya kita bilang itu perkumpulan negeri. Jadi kayak perkumpulan Langowan, perkumpulan Tondano, perkumpulan Ratahan, perkumpulan Matom, itu setiap bulan rutin mengadakan pertemuan itu. Jadi selain pertemuan rutin juga di dalamnya mungkin ada arisan atau kegiatan sosial lainnya gitu. Jadi semua harus ikut ya. Jadi perwakilan itu Maksudnya nggak semua harus ikut. kayak anggota-anggotanya atau pengurus-pengurusnya itu harus ikut semua untuk dalam pertemuan itu. Oh, itu kan terbagi dari umpamanya kayak tante nih. Tante ini kan suami dari daerah Ratahan di Minahasa Tenggara, Ratahan. Nah, kalau tante sendiri dari Senduk. Nah, Ratahan itu punya perkumpulan sendiri, namanya Perkumpulan Ratahan. Nah, dari Senduk ada perkumpulan sendiri, namanya Perkumpulan Kasendukan, seperti itu. Jadi kita yang dari asal sana, dari kampung di sana, kita di sini ikut perkumpulan apa sesuai dengan kampung kita yang ada di sana, seperti itu. Jadi kayak Sandra ini kan, mama kan, papa juga Manado kan. Iya. Nah, papa dari perkumpulan mana? Papa dari Tomohon kan kita. Tomohon. Iya. Kalau mama? Mama kurang tahu kalau mama. Mama ya itu. Jadi di sini ada perkumpulannya. Jadi masing-masing kita dari daerah mana di Minahasa sana, kita masuk di dalam perkumpulan itu. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Nanya, lokasi pertemuannya itu di mana? Kalau untuk yang perkumpulan itu di setiap rumah, di rumah masing-masing. Jadi kita nanti bulan ini ketempatan di rumahnya siapa, di rumahnya tante. Nanti bulan depan ketempatan di rumahnya siapa lagi, seperti itu. Jadi berpindah-pindah. Biasanya kalau saat adanya pertemuan tuh yang dibahas itu apa aja? Kita yang pertama ibadah. Setelah itu kalau mungkin ada arisan, kita arisan, atau mungkin kita mengadakan kegiatan sosial, bagi-bagi natura, diakoni, seperti itu. Dan kalau K3S-nya sendiri itu biasanya menghandle kegiatan-kegiatan yang besar, seperti perayaan Paskah atau mengadakan lomba-lomba kolintang, seperti itu, lomba tari maengket, dan itu tingkat nasional, seperti itu. Keren ya. Nah, saya kepo nih Tante, kalau misalnya melakukan pertemuan itu biasanya menggunakan bahasa apa ya? Apa bahasa Indonesia atau mungkin pakai bahasa daerah gitu? Sebenarnya kita bahasanya itu bahasa Indonesia, cuman karena ya orang Manado ya, tahu aja kalau ketemu ya pasti salam pembuka ada yang pakai bahasa Manado, Melayu Manado, seperti itu. Dan lebih sering sih memang pakai bahasa Manado, seperti itu, Melayu Manado. Mungkin Tante bisa memberikan contoh pada sobat-sobat bonus. Gini, kalau kita biasanya mau mengawali sebuah pertemuan, biasanya kita tuh mengucapkan salam. Salamnya itu tabea. Nah, tabea itu bisa selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Ucapkan salam tabea. Nah, itu terus dijawab kalau malam dijawab malam baik, seperti itu. Kalau di komunitas ini tuh ada melakukan program-program gitu nggak Tante? Ada. Kami itu lebih memfokuskan ke
kegiatan sosial ya, kegiatan sosial seperti itu. Dan kegiatan sosial ini tidak melulu ke warga Kawanua yang ada di Surabaya, tetapi semua suku yang kita layani di sana. Seperti contoh waktu COVID kemarin, kita tidak mengadakan pertemuan, tetapi puji Tuhan banyak sponsor-sponsor yang mensupport kegiatan kita, sehingga kita waktu itu bisa 1 bulan 1 kali kalau nggak salah ya, membagi-bagi sembako. Jadi sembako itu terdiri dari beras, gula, kecap, ada minuman kayak minuman bukan minuman penambah cairan tubuh kayak Pocari, nah semacam itu. Ya seperti itu. Kebetulan ya puji Tuhan memang banyak sekali yang mensupport kita. Jadi banyak sponsor yang menyumbang beras, gula, biskuit, susu seperti itu. Dan waktu pandemi itu yang kita lakukan. Kalau untuk sekarang nih Tante, program-program itu biasanya dilakukan kapan? Setiap bulan kita melakukan program karena itu kan semua sudah terbagi ke masing-masing perkumpulan negeri yang ada di dalam wadah K3S ini kan. Nah, jadi mereka sudah membuat program juga masing-masing. Seperti yang tadi saya katakan, kebanyakan sih yang bersifat sosial seperti pembagian sembako, seperti itu. Kita ke panti, entah panti jompo, panti asuhan, seperti itu. Dan itu tetap berjalan setiap bulannya di masing-masing perkumpulan di dalam wadahnya K3S ini. Banyak sekali ya program-programnya, terus dilakukannya setiap bulan juga. Iya. Ya. Selain program tersebut, apa ada tradisi yang dilakukan kalau pada saat melaksanakan pertemuan gitu? Tradisi yang dilakukan pada saat kalau pertemuan di masing-masing komunitas gitu. Kalau di dalam komunitas itu tradisinya itu biasanya kalau kita ini ya, kalau dalam acara besar ya, itu biasanya diawali dengan tari kabasaran. Tari kabasaran itu kalau dulu itu terkenal dengan cakalele, cuman sekarang kan cakalele itu lebih ke Ambon. Nah, kalau dari Manado itu namanya tarian kabasaran. Tarian kabasaran itu pasti di dalam pembukaan itu tarian kabasaran itu selalu kita tampilkan. Nah, selain itu juga musik kolintang. Nah, itu juga salah satu yang sering biasanya dalam ibadah, dalam pertemuan, dalam acara perayaan. Kolintang itu selalu, dan tarian kabasaran ini selalu ada di dalam setiap acara itu. Nah, untuk pemainnya kolintang ini Tante, kolintang sendiri ini cuma ada alat musik kolintang atau mungkin ada alat musik lain? Cuman kolintang ya? Kolintang aja. Itu terdiri dari melodi 2, terus juk, baru benyo, gitarnya ada 3, bass dan kontrabas. Jadi ada 9 macam alat musik kolintang. Kami kepo nih Tante, para pemain kolintang itu biasanya belajar alat musik kolintang ini dari mana? Belajarnya kita di dalam bidang seni budaya ini, kita juga ada kelompok namanya musik kolintang Kawanua. Nah, di dalamnya itu adalah pelatih kolintang yang ada di Surabaya ini. Nah, jadi kolintang ini kan sekarang nih khususnya ya, bukan cuma orang Manado yang pakai kan, bukan cuma orang Kawanua yang pakai, tapi kalau mau kita lihat di gereja-gereja, setiap gereja, entah itu GKJW, entah itu GKI, GPIB, ataupun gereja lain, pasti ada alat musik kolintang. Dan itu bukan cuma orang Manado aja yang bisa memainkan, orang dari suku lain pun bisa memainkan alat musik kolintang itu. Dan biasanya manggil pelatih ya, pelatih untuk kita diajarkan.
seperti itu. Oh ya Tante, setahu saya tuh musik kolintang itu ada 9 jenis. Dari 9 jenis itu suaranya itu berbeda-beda atau sama? Kalau berbeda, bedanya apa Tante? Bedanya apa ya? Kalau mau tahu bedanya harus didengarkan ya. Harus didengarkan. Jadi semua beda, warna suaranya itu beda. Dari melodi, kalau melodi kan pasti kalian tahu ya, itu yang jadi apa namanya motor dari waktu memainkan alat musik itu. Setelah itu ada benyo. Benyo itu dia bilahnya nggak begitu besar ya. Setelah itu ada juk itu juga bilahnya lebih kecil dari benyo. Itu suaranya juga udah beda. Juk ini suaranya nyaring. Kalau benyo suaranya agak-agak teredam. Habis itu yang 3 macam sama itu namanya gitar. Kita sebut itu gitar. Itu warna suaranya sama. Dia ada tiga apa namanya alat di dalam satu grup musik kolintang. Itu 3 alat yang sama, bunyinya yang sama, itu namanya gitar. Nah setelah itu bass sama kontrabas. Bass suaranya lebih berat, kalau kontrabas suaranya agak lebih nyaring dikit dari bass. Seperti itu. Sandra kan juga pernah main kolintang. Iya. Sandra pegang apa kalau biasanya main Biasanya kolintang? pegang bass tadi. Pegang bass. Ya. Nah ini temennya udah bisa main kolintang. Iya. Gitu. Kemudian kira-kira upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan budaya di komunitas Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya ini? Ya kita harus sering melakukan inovasi-inovasi ya, seperti itu apa namanya, mengadakan kegiatan lomba-lomba kolintang. Nah K3S itu sebelum pandemi rutin sekali kita mengadakan lomba-lomba musik kolintang. Nah lomba-lomba musik kolintang ini itu yang mempertahankan apa tadi yang Kenneth bilang itu, upaya-upaya supaya budaya Minahasa yang ada di Surabaya ini tidak luntur. Nah, dengan bukti juga kan bukan cuman warga Minahasa, tapi seperti yang tadi saya bilang, gereja-gereja lain pun kan juga sudah menggunakan alat musik ini, biasanya berkolaborasi dengan angklung seperti itu. Terus apa namanya? Tiap dulu sebelum pandemi itu sering kita mengadakan lomba-lomba kolintang itu ya, festival atau perlombaan atau parade. Nah itu bisa merebutkan piala wali kota, piala presiden, seperti itu, piala ibu negara, kayak gitu. Banyak. Dan itu kalau Kawanua Surabaya yang mengadakan itu tingkatnya sudah nasional. Jadi seluruh Indonesia, mau dari Manado, mau dari Ambon, mau dari Kalimantan, semua datang. Seperti itu. Dan kita sudah sering kali ya mengikuti mengadakan event-event itu. Selain itu juga ada lomba tarima engket. Tarima engket ini tarian pengucapan syukur. Nah, itu terdiri dari sekitar 20 orang. Itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalian bisa searching di YouTube tarima engket itu seperti apa modelnya. Ya, itu kebanyakan anak-anak muda ya. Itu juga dilombakan dan itu tingkatnya juga nasional. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Bunus, kita bisa mengetahui tradisi suku Minahasa melalui komunitas keluarga Kawanua yang berada di Surabaya. Kita dapat mengetahui apa saja yang dilakukan saat pertemuan, syarat-syarat untuk bergabung, dan upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya melalui komunitas keluarga Kawanua yang di Surabaya ini. Baik Tante, terima kasih telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan kepada kami semua. Nah, mungkin Tante ada pesan buat sobat-sobat Bunus? Ya, mari kita bersama-sama mengembangkan budaya yang ada di kota Surabaya, baik itu budaya Minahasa maupun budaya-budaya lain, seperti visi dari
budaya Minahasa itu adalah Sito Timo Tumoto, yang artinya memanusiakan orang lain. Itu yang terpenting bagi kita semua, supaya selain kita melayani Tuhan, kita juga melayani sesama. Terima kasih. Terima kasih Tante, mohon maaf jika ada perlakuan yang kurang berkenan. Sama, mungkin juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kita juga mohon maaf. Seperti itu. Terima kasih juga ya guys sudah menyaksikan sampai sini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Dadah.